Halo, selamat datang di channel pameran franchise Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Montir ahli bengkel resmi, itu pasti yang ku cari. Mr. Montir, Mr. Montir. Fasilitas yang nyaman dan harganya pun berteman. Montir, oh Mr. Montir. Spare part yang berkualitas, aksesoris pun berkelas. Mr. Montir, Mr. Montir. Motor pun melaju, kau tak perlu ragu. Oh Mr. Montirku, layanan nomor 1. Perlengkapan yang menunjang, peralatannya pun lengkap. Untuk semua jenis motor tanpa harus tanganmu kotor. Mr. Montir datang dan gak perlu mikir. Motor pun melaju, kau tak perlu ragu. Oh Mr. Montirku, layanan. Oke, Mr. Montir adalah jaringan nasional bengkel umum sepeda motor modern milik PT Teknomotor Indonesia yang dikembangkan dengan cara membuka outlet sendiri maupun dengan sistem waralaba. Kita sudah diberikan nomor waralaba oleh pemerintah dengan nomor yang tertera. Dan Mr. Montir itu untuk menjelaskannya apa sih sebenarnya Mr. Montir itu, maka dapat kami sampaikan Mr. Montir memberikan solusi yang lengkap bagi seluruh kebutuhan perawatan dan gaya hidup bagi para pengendara sepeda motor. Yaitu apa saja di dalamnya, ada cuci sepeda motor otomatis, jadi pakai mesin cucinya, ada servis sepeda motor, baik itu motor bensin maupun motor listrik, mulai dari yang ringan sampai berat, ada penjualan dan penggantian spare part dan aksesoris kendaraan, ada penjualan aksesoris pengendara, jadi itu baik motornya maupun orangnya kita layanin. Kemudian ada pengelolaan pencatatan perawatan kendaraan, baik bagi individu maupun korporasi. Nanti kita lihat kenapa ada itu dan bagaimana perusahaan membutuhkan. Dan berikutnya adalah pengadaan pendapatan lainnya yang saat ini sedang kita kembangkan dan sudah ada, seperti penjualan asuransi kendaraan. Kemudian ada asuransi kendara, baik personal accident maupun asuransi jiwa. Agen penjualan sepeda motor dan beberapa lagi yang ada sebagai other income. Oke, lanjut. Seluruh outlet beroperasi secara standar dengan dukungan yang lengkap, mulai dari desain dan pembangunan, pengadaan peralatan perlengkapan, serta pengadaan dan pelatihan SDM. Sistem informasi yang tersedia memastikan seluruh transaksi pembelian dan penjualan termonitor secara real time oleh seluruh stakeholder. Jadi baik itu transaksi semuanya dapat dilihat real time, termasuk juga CCTV. Dan promosi dan barang dagang selalu terkoordinasi dengan pusat. Kenapa? Karena memang kita di pusat yang selalu mengelolanya. Nah, target customer yang disasar outlet Mr. Montir adalah pertama, pengendara sepeda motor penghuni residensial dalam radius 3 km dari outlet, khusus di kota besar ya nih. Kalau untuk di daerah mungkin bisa sampai 5 km. Tapi kalau di Jakarta kadang-kadang disuruh servis 3 kilo, mereka bilang emang gak ada yang lain. Jadi kita bikin per 3 kilo radius. Jadi antara outlet bisa 6 kilo. Kedua adalah pengendara sepeda motor yang berlalu lalang melewati outlet. Artinya untuk yang servis biasanya residensial atau yang ngantor di sekitar situ. Tetapi untuk yang belanja, jas hujan, helm, itu semua yang lalu lalang bisa jadi customer kita. Dan terakhir adalah pengendara sepeda motor komunitas atau perusahaan yang berada di dalam radius 3 km dari outlet. Terima kasih. Next. Oke, kenapa kita masuk di bisnis ini? Silahkan lihat di grafik yang sebelah kiri. Itu yang garis merah itu, itulah populasi kendaraan di Indonesia mulai dari tahun 88 sampai tahun 2019 kemarin, Desember. Sampai 137,7 juta unit yang terdaftar di Samsat. Bandingkan dengan passenger car di bawah yang biru, freight cars, truk itu ya, yang hijau dan maupun bus yang warna merah di bawah. Nah, kita lihat grafik yang di sebelah kanan itu ada tulisan 137 itu di tahun 2019. Di tahun ini targetnya adalah 6,5 juta unit, tetapi penjualan hanya mencapai 4,2 juta unit dikarenakan corona
tapi kita yakin akan rebound kembali, dan seperti prediksi oleh Ipsos maupun IC atau IC Asosiasi Sepeda Motor, maka akan ada penjualan sampai 10 juta unit per tahun pada tahun 2030. Jadi ya memang ini sesuatu yang tidak bisa diimplementasi di seluruh negara ya. Ini kita ada di Indonesia, di negara Khatulistiwa, hanya pakai kaos singlet, celana pendek masih bisa naik sepeda motor. Bedakan dengan negara-negara lain yang mungkin suhunya bisa di 2 derajat, 3 derajat. Di Indonesia inilah anomali yang ada dan ini bisa kita harvest. Kalau kita lihat yang warna hitam itu adalah motor bensin, sedangkan yang orange mulai dari tahun ini itu sudah mulai masuk yang namanya motor listrik. Oleh karena itu kita sekarang masuk ke satu fase baru di mana Mr. Montir itu adalah your motorcycle lifestyle, solusi untuk semua kendaraan roda 2. Oke, next. Baik, nah inilah tema kita dari presentasi hari ini. Ini dari Detik Auto, ekonomi sulit karena corona, orang Indonesia turun kelas dari mobil ke motor. Banyak yang nggak sanggup bayar cicilan atau mereka mau meringankan pakai buat yang lain, akhirnya mereka beralih cicilannya mereka lepas dan mereka masuk ke sepeda motor. Yang kedua adalah orang yang tidak punya sepeda motor, mimpinya cuma satu, kalau bisa mau sepeda motor, biar nggak usah campur-campur naik bus, naik kereta api, dan lain-lain. Itu sebabnya judul dari presentasi ini adalah peluang bisnis di masa krisis. Next. Oke, ini saya sampaikan contoh detail aja langsung. Ada 125 juta motor Indonesia, ini tahun 2018, 14 juta mengaspal, inilah kira-kira di depan tempat Bapak dan tempat saya kira-kira. Ini contoh outlet kita di Salem Barat, ini belakangnya bandara. Nggak usah lihat atasnya, itu adalah distribusi Jawa Barat, Jakarta Barat, tapi ada bengkel, ada toko, ada cuci motor otomatis. Kalau kita masuk dalam, ini contoh tokonya, ya kita masuk ada ATM-nya, ada makanan, ada minuman. Kita lihat semua ada ruang tunggunya, ada jualan sepeda motor listrik di situ. Ini ada kopi, ada es krim, ada snack, dan juga ada seluruh kebutuhan pengendara, mulai dari helm, jaket, sarung tangan. Kita bikin ada t-shirt khusus sepeda motor, kemudian seluruh kebutuhan pengendara. Salah satu yang mungkin orang nggak kepikir ya, Gojek sama Grab itu kalau ke tempat kita mintanya adalah kabel charger. Mana Pak Okto, ada kabel charger nggak untuk mereka? Nah, ini adalah bengkel bagi mereka yang servis sepeda motornya, baik yang motor listrik maupun motor biasa. Dan kita ada cuci motor otomatis yang biasanya 30-40 menit ngantri, sekarang cukup 4 menit di dalam, 4 menit kita di luar kita keringkan. Sehingga inilah yang akan mendatangkan unit datang ke outlet dan mereka bisa melihat. Ini kira-kira gambaran secara bisnis apa yang terjadi hari-hari di outlet ya. Oke, saya boleh next aja nggak apa-apa? Silakan next. Oke, jadi bagaimana kami mengelola seluruh outlet ini, baik yang milik kami maupun yang milik franchisee? Maka kami sampaikan dukungan kami sebagai berikut. Next. Yang pertama itu adalah kami punya training center. Ini adalah lembaga kursus resmi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berlokasi di beberapa lokasi. Kita ada di Jakarta, ada di Semarang, tapi intinya semuanya sama. Ini adalah lembaga kursus resmi, boleh buka di technomotoracademy.com. Kita menerima CSR dari banyak perusahaan, hampir setiap tahun kita terima dari Pertamina, PGN, Aneka Tambang, Pelindo, itu secara rutin, dan kita memberikan skill bagi anak-anak yang memang memiliki minat untuk menjadi montir, mekanik sepeda motor untuk menjadi mekanik yang profesional. Selanjutnya, kami ada ketersediaan suku cadang, seperti yang tadi digambar, kita ada gudang-gudang, dan dari gudang-gudang itu seluruh barang-barang untuk masuk di dalam outlet yang dijual itulah yang kami siapkan. Ketiga, kita ada standarisasi survei lokasi, layout, dan desain, sampai pembangunan bengkel dan toko. Jadi semuanya dapat kami lakukan. Berikutnya nomor 4 adalah sistem informasi dan administrasi. Seluruh outlet kita sudah ada mobile POS, point of sales. Kami cukup bangga dengan sistem kami. Kami berani bilang bahwa secara otomotif kita yang paling canggih ya sebenarnya, tapi harus Bapak lihat dulu dan Bapak buktikan bahwa kita ada mobile POS, seluruh transaksi, pembelian, penjualan tercatat di situ. Seluruhnya sudah terkoneksi dengan pembayaran online, payment, baik itu OVO, GoPay, link aja, debit dan kredit semua udah masuk semua di situ. Kemudian seluruh transaksi akan masuk ke dashboard system, baik untuk franchisee maupun vendor. Sedangkan seluruh transaksi juga masuk ke member app Mr. Montir yang Bapak Ibu bisa download sekarang di Google App, cari aja Mr. Montir gitu. Dan kemudian kita ada e-katalog online shop
di mana seluruh transaksi, misalnya pembelian yang belinya, karena tidak semua barang itu bisa kita pajang di outlet karena terlalu banyak kalau namanya otomotif, sehingga semuanya bisa dilihat di website, di kita punya e-katalog, kemudian mereka beli, bayar, kemudian barangnya bisa diantar ke outlet yang mereka tuju, kemudian kita pasangkan, baik itu body parts, baik itu aksesoris motor dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kita ada fleet management system, inilah yang kami gunakan, sebelum fleet management system ini yang kami gunakan untuk mengelola armada-armada perusahaan seperti logistik companies, kemudian seperti FMCG, ada lagi pest control yang memiliki armada itu, semua kita yang kelola. Nomor 5 itu ada marketing dan promosi, kita ada liputan media, kita ada digital marketing, biasa kita tembak pakai digital marketing sekitar 3-4 kilo dari outlet, dan kemudian kita distribusikan promo maupun voucher via member app yang tadi sudah di-download oleh para mitra-mitra kita. Sebagai contoh, boleh next ya. Jadi kita lakukan yang namanya targeted promotion, karena bagi kami marketing adalah paling penting. Kalau kita tidak ada kegiatan marketing, maka tidak ada yang datang, otomatis segala proses administrasi dan operasional itu tidak berguna. Oleh karena itu kami lakukan targeted promotion melalui sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain. Yang selanjutnya mereka diarahkan untuk mendownload aplikasi untuk mereka datang ke outlet Mr. Montir. Jadi kalau Bapak lihat yang paling kanan itu ada promo service tune up Rp2.000, di mana tidak ada, hanya di Mr. Montir, ya kan? Hanya 2.000 perak satu kali saja di luar hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Mereka datang, coba, dan kemudian mereka bisa menikmati. Nah, ini semua berlaku untuk konsumen individu maupun komunitas maupun armada perusahaan. Baik itu buat kepala komunitas maupun armada penanggung jawab perusahaan, kita bisa sisihkan fee bagi mereka karena secara sistem sudah memungkinkan bagi kami untuk melakukan ini semua. Jadi kalau Bapak lihat di tengah itu seluruh invoice, seluruh riwayat kendaraan mereka itu tercatat di situ terakhir servis apa, kapan gantinya, siapa yang ganti, sehingga mereka tahu juga garansinya juga melekat di situ. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah kira-kira aktivitas Mr. Montir sehari-hari seperti yang Bapak udah lihat tadi di video. Kita ada bikin event dan lain-lain, cuci motor karena cepat, mereka kadang-kadang ngantri begitu aja, habis itu mereka langsung berangkat pergi lagi. Selanjutnya. Di masa pandemi ini mau nggak mau kita harus lakukan inovasi, kita buatkan home service sehingga kita datang waktu kemarin, tapi sekarang sudah mulai normal lagi. Kemarin 3 bulan pertama mereka semua istilahnya lebih takut untuk datang, tapi sekarang udah mulai normal lagi, jadi mereka udah banyak datang lagi, tetapi home service masih tetap kita adakan, tergantung dari lokasinya. Selanjutnya, kami juga ada kerjasama dengan ojek online, contohnya Gojek, Grab, itu banyak sekali yang kita kerjasamakan. Dan ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan karena kami itu langsung berpromosi karena perjanjian kerjasama kami antara B2B itu langsung di aplikasinya mereka, di aplikasi pengendara ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh yang tadi saya sampaikan, kerjasama perawatan kendaraan dengan perusahaan-perusahaan. Contohnya ini adalah Alfamart ya, itu satu gudang itu punya 200 motor dan motornya adalah motor perusahaan, bukan motor karyawan. Jadi karyawannya datang ke gudang, kemudian dia ditukar motor. Gitu istilahnya. Nah, inilah kenapa motor bisa sampai 137 juta, kan gitu saja. Nah, setelah itu motor itu yang dipakai, motor ini yang kita lakukan servis rutin dan sudah biasanya kerjasama secara ada perjanjian kerjasamanya. Selanjutnya, ya bentuk kerjasama dan biaya. Ya, silakan. Jadi kita ada 2 tipe outlet, kita modelnya bisa di ruko, bisa di parkiran, bahwa kita nggak ada masalah. Tapi kita bisa lihat yang ada 1 ruko maupun 2 ruko. Lebar depan minimal adalah 4,5 meter, luas lokasi bersih di luar tangga dan toilet itu minimal adalah 60 meter persegi. Itu ada pit service, ada untuk tempat overhaul, ada meja front desk, ada ruang spare part dan lain-lain. Wajib terletak di area padat sepeda motor dan memiliki tempat parkir yang cukup. Jadi jangan langsung bibir outlet langsung jalan gitu. Pit service itu akan muat kira-kira 4-7 unit karena inilah sebenarnya sumber outlet omsetnya. Kemudian hari kerja ada sepanjang tahun kecuali lebaran. Jam operasional kita jam 8 sampai jam 9 malam, 13 jam, ada 2 shift. Jumlah SDM akan ada 6 sampai 14 orang. Investasi mulai dari 300 juta, ini udah semuanya di luar sewa tempat ya Pak. Investasi mulai dari 300 juta sampai 500 juta dengan target sales dari 5 juta sampai 8 juta per hari. Sehingga ada target break even point itu kira-kira antara 18 sampai 24 bulan. Next. Oke, bentuk kerjasamanya kita tarik sebenarnya ada yang namanya franchise fee Pak. Untuk seluruh ilmu sebenarnya yang ada ini, you will be safe from the learning curve ya istilahnya sebesar 75 juta, extra PPN untuk selama 5 tahun.
untuk berterima kasih kepada para IO, Kementerian Perdagangan maupun Wali yang sudah membuat ini, maka kita buatkan ada diskon 10% bagi peserta yang jadi ya dalam bulan ini, bang, semuanya cocok, tempatnya oke, maka we will give you a 10% discount. Hasil penjualan semuanya disetornya ke rekening outlet, bukan ke rekening kita dan hanya dipakai untuk kepentingan outlet. Secara sistem itu kita akan memberikan laporan keuangan, yaitu profit dan loss dan rekening korannya setiap tanggal 10. Nah, untuk itu kami dapat apa? Nah, ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu untuk wilayah Banten sampai Jawa Tengah. Jadi Banten, Jabotabek, Jabar, Jateng, kami menerapkan sistem franchisor operator. Kami yang mengelola. Tinggal 3 menit. Baik, kami yang mengelola. Sedangkan untuk di luar itu maka kami kenakan kami memberikan franchisor operator di mana secara sistem masih menggunakan sistem kita. Jadi ada manajemen fee sebesar 1 juta dan ada royalty fee kurang dari 40 juta nol karena break even operation di 30 jutaan, 40 sampai 80 di 2% dan lebih dari 80 juta di 3%. Selanjutnya. Oke, ini kira-kira yang model satu ruko 4,5 minimum kali 15. Next. Bapak Ibu bisa lihat kira-kira sekitar 359 di mana total investasinya 254, semuanya termasuk franchise fee, kemudian butuhkan modal kerja 30 untuk cash in hand dan 75 untuk initial stock sehingga totalnya adalah 359. Next. Ini adalah untuk yang 2 ruko, ini berarti kira-kira 9 dikali 15 kira-kira lokasinya. Kita bisa next lagi. Ya, ini adalah total biayanya 460-an, 450-an kira-kira dengan total semuanya. Nah, selanjutnya ini adalah nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya bisa kontak alamat dan nomor ini dan kami akan menghubungi Bapak Ibu segera.